Ketua Umum Front Nelayan Indonesia. Ya, FNI kan berbeda, lebih ke advokasi regulasi kebijakan gitu. Dan saya perjalanannya ya begitulah resiko seorang pemerhati, peduli, kemudian aktivis nelayan ya di mana-mana di seluruh dunia hukum alam itu kan sudah pasti terjadi. Ketika hukum alam berkolaborasi dengan hukum negara ya kita sudah pasti ya pengen ditangkap, jadi DPO ya kan, dilaporkan, dijatuhkan hukuman. Saya kemarin 18 bulan loh. Kenapa itu? Apa kabar Bang Rusdianto Samawa? Sehat, alhamdulillah sebagai sehat. Ketua Umum Front Nelayan Indonesia. Ya, Front Nelayan Indonesia. Front Nelayan Indonesia. Terima kasih nih Bang sudah berkenan datang ke Voice Indonesia Podcast ini. Saya ucapkan terima kasih. Mendadak. Mendadak aja. BTL Mendadak aja. Batak tembak langsung. Tembak langsung, TL, Iya. TL. Langsung tembak langsung kita. Udah langsung tembak langsung. Gimana Bang aktivitasnya? Aktivitas ya alhamdulillah kemarin baru hari ini tiba di Jakarta dari Bali. Di Bali ketemu. Sebelum dilanjutin supaya teman-teman juga tahu. Jadi landing langsung diarahin ke studio kita. MTH Square. Awalnya MTH Square ya. Ketemu Presiden Serikat Perikanan, Pekerja Perikanan. Ternyata saya nggak ngerti awalnya podcast ini. Podcast di mana kok di mall sih gitu kan. waktu kita suruh ngobrol di mall. Iya. Akhirnya ketemu ya satu isu ya nggak apa-apa lah ini. Apa namanya itu Front Nelayan Indonesia ini sudah lama sih berdirinya? Udah berapa Sudah lama. Sudah lama ya. Jadi awalnya itu kan berdirinya di NTB. Oh di NTB. Ya, sejak 2002 mahasiswa saya sudah mendirikan Front Nelayan Indonesia. Tapi waktu itu tidak intens ya. Masih organisasi seperti bentuk paguyuban. Nah, paguyuban ini lebih kemarin 2002 itu ke advokasi pencurian koral, terumbu karang. Terumbu karang. Jadi kan banyak tuh turis-turis kan, yang ya turis ini kan macam-macam ya. Ada yang jahat, ada yang benar juga, ada yang baik gitu kan. Nah, mereka kan sering curi terumbu karang di Lombok itu, terumbu karang hidup, masukin dalam tas kemudian dibawa dulu ya. Kalau sekarang kan tujuannya buat apa sih terumbu karang itu diambil? Itu mahal kalau ditanam di Amerika sana atau ditanam di negara-negara mereka yang memang krisis terumbu karang. Ya, krisis terumbu karang dulu. Nah, saya sempat advokasi. Disitulah saya mendirikan Front Nelayan Indonesia. Tapi bukan FPI kan? Bukan. Tapi ada ini ada asik juga, tapi cerita leluconnya haters lah ya. Iya. Nah, dulu waktu zaman Ibu mantan Menteri Ibu Susi, mantan Menteri KKP. Ya kan FNI hampir sama dengan FPI. Cuman isunya FPI ini kan dia soal itulah pokoknya. Ya, soal inilah gitu. urusan kita nggak bisa lanjutin lah itu. Babnya udah beda. Nah, kalau FNI kan berbeda, lebih ke advokasi regulasi kebijakan gitu. Dan saya perjalanannya ya begitulah resiko seorang pemerhati, peduli, kemudian aktivis nelayan ya di mana-mana di seluruh dunia hukum alam itu kan sudah pasti terjadi. Ketika hukum alam berkolaborasi dengan hukum negara ya kita sudah pasti ya pengen ditangkap, jadi DPO ya kan, dilaporkan, dijatuhkan hukuman. Saya kemarin 18 bulan loh. Kenapa itu? Ya dilaporkan. Dilaporkan sama oleh? Ya oleh
inilah teman-teman di Kementerian Kelautan PK. Nah, tapi alhamdulillah saya di MA bebas, artinya tidak terbukti lah. Nah, bebas bersyarat ya. Nah, bersyaratnya itu pokoknya jangan turun ke nelayan, jangan menulis lagi deh gitu. Tapi saya jadi ada atensinya. Ya ada atensinya gitu. Tapi saya tetap turun kan, karena namanya orang kampung, gimana kita mau nggak pulang kan? Namanya orang kampung kan, orang kampungnya kampung di nelayan. Besarnya juga di pesisir. Besarnya di pesisir. Oke. Kalau saya kan di Labuan Bontong, dari umur 7. Labuan Bontong itu di NTB? Ya, Labuan Bontong, Kecamatan Terano namanya, Sumbawa. Sumbawa ya? Ya, Sumbawa. Nah, saya kan besar, umur 7 tahun saya sudah nimba air garam. Maksudnya untuk bikin garam itu. Untuk bikin garam. Nah, artinya kalau dulu kan teman-teman di Jakarta ini banyak yang bilang, "Wah, lu kan bukan nelayan, ngapain lu bela-bela nelayan, kan bukan nelayan." Padahal leluhurnya memang nelayan. Iya, padahal mereka yang bukan nelayan. Ya. Kalau kata ibu saya, biarkan mereka bilang begitu, yang terpenting dan tercatat dalam sejarah itu kamu lahir di atas tumpukan garam hanya beralaskan karpet. Nah, jadi badan saya udah asin, Mas. Jadi gitu. Jadi pH-nya ya tinggi pH-nya. Lalu ini aktivitas PRON nelayan Indonesia ini melakukan advokasi pendampingan terhadap teman-teman nelayan, berarti termasuk ABK nelayan itu. Iya, termasuk. Nah, di nelayan ini kan karakter, gaya, kemudian klasifikasi berbeda. Kadang di satu desa ya, itu di setiap RT itu misalnya RT 1 alat tangkapnya A gitu, maka dia semua A. Kemudian RT 2 alat tangkapnya B, semua B gitu. Tapi itulah kelebihannya gitu. Itu mengalir begitu saja. Itu mengalir begitu saja. Okay. Memang nggak ada aturan adat istilahnya ya, situasi dan kondisinya dari perjalanan sejarahnya seperti itu. Karena alat tangkap di nelayan ini kan banyak. Nah, kita juga harus cerdas juga melihat masalah itu. Makanya saya sering turun ke pesisir, ke teman-teman nelayan, pembudidaya, karena kepingin tahu mereka ini apa sih. Budidaya apa gitu? Ya, macam-macam, budidaya kerapu, bandeng, lobster, rindu, lobster gitu. Udang. Ya. Kemudian paname. Paname itu kayak gimana tuh? Ya, paname itu udang kecil. Udang kecil itu ya? Ya. Udang rebon kayak gitu. Udang rebon. Oke. Lalu ini kan forum lagi kan. PRON nelayan Indonesia ini. Ini ada berapa klaster sih? Maksudnya klasifikasinya itu loh. Nah, klasifikasi sampai hari ini, kemarin kita di Kongres 2021 Januari ya, Kongres online karena masih corona. Jadi terkumpul itu 24 orang. 24 orang. Jadi kita dalam kongres itu cuma 24 orang. Nah, karena 11 organisasi kan. Jadi satu organisasi itu 2 orang. Jadi secara online saja. Jadi karena PRON nelayan ini kan tidak ada strukturnya di daerah. Oh, jadi hanya berpusat di Jakarta? Ya, hanya di pusat. Nah, tapi struktur di bawahnya itu semacam pembentukan organisasi-organisasi nelayan. Sayap-sayap partai. Sayap-sayap ininya lah ya. Sayap-sayap organisasi lah. Sayap PRON. Misalnya di Bali baru terbentuk kemarin itu adalah Persatuan Nelayan Lobster Bali. Kemudian kalau di Sumbawa ada paguyuban Landra. Kalau Landra bahasa bahasa Lomboknya apa itu? Bukan, bahasa alat tangkap di laut itu gillnet namanya. Kalau Landra, tapi kalau di sana kan namanya Landra. Kemudian di Sulawesi juga terbentuk asosiasi nelayan lobster. Kemudian di Lombok
Asosiasi Nelayan Lobster. Nah, cuman ada satu yang berbeda ya. Berbeda ini maksudnya strukturnya sama gitu. Misalnya kayak inilah. Contoh misalnya ada Anli NTB, ada Anli Sulawesi, ada Anli Asosiasi Kalimantan. Nelayan, ya, nelayan lobster gitu. ya nelayan lobster. Asosiasi Nelayan Indonesia Lobster. Oke. Jadi gitu. Terus apa namanya itu, dengan kan sebelumnya kan Susi Pujiastuti ini KKP-nya, lalu diganti di reshuffle oleh Jokowi ini Edi Prabowo. Ternyata dalam tanda petik terindikasi dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Bukan terindikasi, memang berkomplotan dia. Itu yang saya maksud. Biar kalau saya yang ngomong kan beda. Iya, iya. Lalu sekarang digantikan oleh Trenggono. Wahyu Trenggono. Lalu keberpihakan KKP ini terhadap teman-teman nelayan ini seperti apa sih? Ya. Atau jangan-jangan keberpihakan itu sampai hari ini tidak ada, atau seperti apa? Ya, jadi begini. Kadang paradigma keberlanjutan ini kan hanya fiction gitu. Sebuah fiksi, hanya hayalan kan. Misalnya keberlanjutan. Setiap periode itu selalu kampanye keberlanjutan. Menjaga SDI kan gitu kan. Setiap periode maupun dari awal-awal di KKP itu. Tapi dalam prakteknya itu memang dipengaruhi oleh leadership ya. Karakter, gaya, leadership. Nah, kalau zaman Pak Fadel Muhammad misalnya, itu kan zaman membangun citra KKP. Zaman Pak Fadel, zaman Prof. Rohmin juga betul-betul sebagai menteri kedua ya. Menteri periode kedua, Prof. Rohmin itu betul-betul juga membangun gitu. Ya, sampai hari ini memang semua menteri kategori membangun. Tapi konteksnya kan situasi dan kondisi itu selalu berubah kan. Jadi membutuhkan strategi yang pas kan begitu. Nah, misalnya zaman Ibu mantan menteri, Ibu Susi misalnya, kan satu-satunya menteri waktu itu yang sangat berbeda, di mana 72 cabang alat tangkap itu kan dilarang kan. Pancing dilarang, kemudian cantrang dilarang, pokoknya ada 72 lah. Tapi dari sisi perjuangan waktu itu, kenapa harus cantrang itu diangkat? Rahasianya sih, ya rahasianya karena cantrang itu namanya seksi, gampang dikenal orang, gampang bikin orang penasaran apa sih cantrang ini gitu kan gitu. Tapi kalau nama alat tangkap lain kan sudah dikenal kan, jadi nggak begitu seksi dia. Nah, ibarat wanita gitu kan, kita lihat, kita hayal dia gimana. Nah, begitulah kita pahami publik itu untuk mengetahui bahwa 72 alat tangkap ini dilarang. Alasannya dilarang itu? Alasannya dilarang satu, karena kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan termasuk terumbu karang? Ya, termasuk gitu loh. Nah, tapi semua jenis alat tangkap ini kan ada kategorinya, Mas. Misalnya cantrang, dia kategorinya di pasir, dia tidak bisa di terumbu karang. Nah, kemudian ada juga pancing, kan masing-masing lah bawa karakter. Nah, inilah yang selama ini saya belum menghabiskan waktu dan kemampuan untuk mempelajari nelayan ini sudah selama 20-an tahun ini, dari jenis-jenis alat tangkap dan lain-lain. Kemudian ada bagang juga, bagan ya. Kalau di kampung saya kan ada bagang. Bagang. Kalau di Sumatera kan bagan. Bagan. Nah, itu termasuk troll kapal gandeng gitu. Nah, itu pekerjanya banyak. Itu sekali jalan tuh berapa tuh krunya tuh?
Nah, krunya satu kapal ada 25 orang ada. Kalau 25 orang tuh kapasitas berapa ton? Kapasitas kalau nangkap ya dapat 10 ton, 20 ton dapat Per hari? per hari. Per hari. Per 24 jam ya. Karena kalau pas keluar ke laut itu jam 3, pulangnya pagi. Oh, 3 sore jalan ya? Ya. Jadi gitu. Oke. Hitungannya sih begitu. Nah, cuma masing-masing periode menteri ini kan itu tadi ada gayanya. Kalau Ibu Susi Ibu mantan ini, saya sebetulnya senang, sukanya itu karena nasionalismenya tinggi beliau ini. Jadi kapal-kapal asing itu susah masuk. Dan gaya kepemimpinan juga dibikin simple ya. Iya, maksudnya nasionalisme keindonesiaan itu kuat gitu loh, menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945. Karena juga memang lahirnya juga lahirnya karena mungkin di pesisir ya. Orang pesisir, terus Ya, dia juga pesisir. sebagai pelaku usaha juga. Pelaku usaha. Nah, di situ saya senang gitu loh. Artinya beliau ini keras terhadap asing kan. Nah, kemudian namun di satu sisi melarang alat tangkap yang dianggap merusak di Indonesia. Sebenarnya waktu itu benar kebijakan ini. Cuman yang kita minta itu maksudnya kan gue larang nih. Lu nggak usah kerja deh. Ya kan? Terus buat makan ngepul dapur gimana? Ya kan? Sementara misalnya nelayan ini hanya sumber penghasilannya dari mancing. Iya dong, dari nangkap ikan, dari mancing, dari aktivitas sehari-hari di laut. Nah, maksud kami bukan dalam arti kita tidak menolak melarang alat tangkap yang merusak itu. Cuma yang isunya waktu itu apa penggantinya gitu. Iya, solusinya ketika ini dilarang, orang butuh makan, lalu teman-teman nelayan ini diakomodir pakai cara apa gitu. Dengan cara apa mitigasinya, dan itu tidak ketemu solusinya. Nah, waktu itu sempat diganti dengan Gilnet ya. Nah, Gilnet ini kan sebetulnya kalau kategori Gilnet itu cara kerjanya seperti apa nih? Gilnet itu dia ini loh alat tangkap milamen, tasi. Yang tasi itu mata jaringnya kecil-kecil, putih, ada warna biru juga, ada warna hitam juga gitu kan. Nah, itu cara kerjanya kalau menurut saya itu saya istilahkan dinding kematian mamalia laut. Ya, itu lebih berbahaya. Disapu habis itu. Iya, itu lebih berbahaya gitu loh. Ukuran sampai segede ini juga dapat. Ya, tergantung mata alat tangkapnya. Nggak, karena kalau ikan kecil kan dia bukan termasuk endemik yang dilarang untuk ditangkap. Nah, endemik ini kan seperti hiu paus yang lumba-lumba yang populasinya sudah sedikit gitu. Udah nyaris punah. Ya, udah nyaris punah. Kemudian pokoknya kategori yang masuk di CITES lah. CITES itu sebuah. Lalu kalau Edi Prabowo? Nah, kalau Edi Prabowo ada baiknya juga dan ada kekurangannya, ya kan? Nah, baiknya adalah beliau ini menyusun regulasi-regulasi itu dengan perencanaan yang bagus, matang lah ya, matang gitu. Artinya kita nggak tahu ya di balik regulasi itu ada kepentingan secara simbolik atau bagaimana, kita nggak tahu. Itu mereka lah yang tahu kan, yang menyusun gitu. Tapi dari sisi mengakomodir masalah waktu itu Pak Edi bagus. Itu pertama. Kemudian kedua, Pak Edi itu dengan nelayan komunikasinya bagus juga. Lebih sering turun ke lapangan. Ya. Kalau zaman sebelumnya kan komunikasi dengan nelayan terputus. Kenapa? Karena ya itu tadi gaya leadershipnya monolog kan.
kepingin didengar tapi tidak mau mendengar, kan gitu. Jadi komunikasinya cuma satu Komunikasi satu arah. Nah kalau Pak Edi ini kan dia mendengar, komunikasi, minta solusinya bagaimana, kepingin nelayan bagaimana, kan gitu kan. Karena amanat Presiden kepada Pak Edi waktu itu adalah berkomunikasi dengan nelayan. Ya untuk mengenakkan situasi. Tapi ternyata dia berkongsi. Iya, tapi ternyata dia berkomplotan. Lalu yang sekarang? Nah lalu yang sekarang ya sama juga, ada positifnya, ada baiknya, ada kekurangannya. Bukan jelek, tidak jelek. Sebetulnya di Pak Trenggono itu kebijakannya bagus karena dia arahnya kepada budidaya. Jadi program Pak Trenggono ini ada shrimp estate, ada food estate, terintegrasi antara pertanian dengan perikanan, dengan perkebunan, dengan peternakan gitu kan kalau food estate. Kemudian ada shrimp estate, programnya diboyong ke daerah-daerah, diberikan modal, diberikan investasi gitu. Nah shrimp estate ini lebih ke dua komoditas, paname dan lobster. Pemberdayaan itu. Tapi begini problematikanya. Pertanyaan publik, program ini berhasil tidak di zaman Pak Jokowi ini atau di zaman Pak Trenggono gitu kan. Saya kira karena apa? Karena shrimp estate ini kan sekarang lagi dibangun nih. Dia membutuhkan segala macam infrastruktur dari hulu ke hilir. Paling selesainya kan 2024-2025. Pak Trenggono sudah habis masanya. Masa baktinya. Iya kalau nggak diresapel. Kalau diresapel? Iya, artinya kan pertanyaannya berhasil atau tidak. Nah, saya berkesimpulan tidak akan maksimal dalam konteks keberhasilan. Kenapa? Nah, karena pertama saat ini dalam masa pandemi, keuangan negara lagi kredit, ya kan, hutang banyak. Bayangkan hutang kan udah ribuan, ya kan, udah ribuan, bukan uang 1000 gambarnya monyet. Kan ada gambarnya monyet dulu kan? 500 kalau ya itu monyet. 500. Tapi kan apa ya? Itu rupiah, sekarang kan triliun kan. Ngeri. Enggak, ini harapannya FNI ini seperti apa sih sama terutama ini KKP lah, karena ini kan teman-teman nelayan ini di bawah inilah istilahnya itu di bawah naungan lah, istilah itu anak kandungnya KKP. Ya, jadi harapan FNI itu Front Nelayan Indonesia pertama dari sisi regulasi ya. Nah sisi regulasi itu memang harapannya adalah regulasi ini harus lebih mendekati kepada menjaga sumber daya ikan di laut Indonesia. Kemudian itu yang pertama, kemudian yang kedua menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Kemudian yang ketiga, jadi kritiknya kepada KKP ini, jangan pendekatan sejahterakan nelayan itu melalui APBN atau melalui CSR perusahaan investasi atau melalui asuransi. Pendekatannya jangan begitu gitu. Karena sekarang kan udah zaman teknologi, zaman ini, zaman terbuka gitu. Jadi harus ada mekanisme baru lah, direpres lah, gitu kan, direpres kebijakan itu supaya kesejahteraan nelayan ini bisa dijamin, bisa di backup gitu. Berarti belum terjamin dong sekarang? Ya karena selama ini kan dijamin oleh asuransi nih. Asuransi bekerja sama dengan KKP, ya kan? Nah KKP mengeluarkan kesejahteraan nelayan lewat asuransi, kemudian asuransi baru misalnya menjamin hidup layak mereka, menjamin kesejahteraan, menjamin kesehatan, menjamin kapalnya, menjamin ini kan fasilitasnya cuma itu. Nah tapi selama ini coba masukan kita itu sekarang kan kalau bank tani kan sudah ada,
Coba sekarang dibikinlah bank nelayan gitu loh, ya kan? Tapi koperasinya ada juga nelayan. Ya koperasi banyak. Banyak. Justru koperasi lebih banyak. Misalnya bank nelayan. Nah, bank nelayan ini ya maksudnya mensupport koperasi-koperasi ini loh sebagai infrastruktur berusaha mereka kan. Jadi begitu. Nah, dari sisi regulasi di Pak Trenggono ini harapannya bagi saya ya lebih baik penangkapan terukur itu kebijakannya ditunda lah. Karena pertama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama MK sudah memutuskan bahwa cipta kerja tanda kutip tidak jelas kelaminnya. Undang-undang Ciptaker. Ya, ciptaker ya. Ciptaker gitu loh. Masih abu-abu. Masih abu-abu. Jadi diberi harapan 2 tahun agar bisa berubah gitu kan. Nah, ini diserahkan ke pemerintah apakah efektif atau tidak kan gitu kan. Nah, kalau tidak efektif misalnya merubah, maka itu dibatalkan misalnya. Kalau misalnya bisa dirubah misalnya, ya itu dilanjutkan. Jadi begitu. Nah, problemnya kenapa harus dirubah pendekatannya itu, pendekatan kebijakan ini. Nah, sekarang kalau dulu zaman misalnya menteri pertama Prof. Rohmin, Padel Muhammad gitu, Freddy Numberi misalnya, wajar kampanye keberlanjutan karena berkaitan dengan perubahan iklim, climate change, ya kan? Nah, wajar karena kita khawatir terhadap kedaulatan Indonesia. Nah, sekarang tambah lebih khawatir lagi, bukan kita menjaga lagi, itu kita harus protek terhadap isi kedaulatan laut, Keberlangsungan SDI-nya, sumber daya ikan, komoditas ikan segala macam yang ada di laut. Apalagi sekarang kan problem di pesisir itu kan banyak, Bung. Apa? Pertama banjir. Kayu-kayu di hutan kan sudah. Oh iya, muara ya. Iya, kayu-kayu di hutan sudah gundul, investasi jagung apa segala macam di pesisir itu udah banyak. Gitu loh. Kalau hujan sedikit-dikit banjir. Langsung butek air. Buangannya kan butek laut itu. Dari warna airnya biru, putih, jernih jadi hitam dia. Lari semua ikannya. Bukan lari, ikan sudah nggak tahu kemana-mana itu. Mungkin ada yang mati di situ, ada ini. Dan itu bukan hanya air yang dibawa. Ada batu, kerikil, ada tanah, ada kayu, ada puntung rokok, ada plastik, sampah-sampah. Merusak biota laut. Merusak biota laut. Itu pertama, karena terjadi deforestasi tadi. Kemudian yang kedua, terjadi abrasi. Nah, abrasi ini penyebabnya adalah reklamasi. Ketika reklamasi, contoh Pulau Bali ya. Pulau Bali, oh iya. Ya, itu kan contoh Pulau Bali reklamasi misalnya. Atau Jakarta Utara aja. Nah, Jakarta ini sudah pasti paling dampaknya itu ke Banten, Pandeglang, dia akan mengecil daratannya. Karena apa? Karena reklamasi di Jakarta ini sekian ratus hektar. Jadi ibaratnya air dalam ember, kita tuang tanah, taruh tanah di dalamnya, air pilih keluar kan. Iya, keluar semua, keluar semua kan gitu kan, keluar. Artinya itu terjadi abrasi gitu. Jadi pengikisan terhadap tanah-tanah pesisir itu terutama jalur-jalur pasir putih, pasir hitam, batu kapur itu cepat sekali. Gunung-gunung itu habis karena terjadi abrasi. Itu ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah illegal fishing dan penebangan hutan-hutan mangrove di pesisir. Kenapa itu? Pertama penebangan hutan-hutan mangrove karena tidak terkontrolnya ruang pesisir ini, laut. Karena apa? Karena ambisi dari masyarakat itu sendiri yang bekerja sama dengan pemerintah desa misalnya, membuat tambak gitu. Akhirnya mangrove dihabiskan, kayu-kayu bako dihabiskan. Yang dulu kalau kita memandangi laut itu kita masih punya batas kayu bako yang cukup tebal, cukup luas. Sekarang sudah tidak ada.
gitu loh, di banyak tempat di seluruh Indonesia. Nah itu pertama. Padahal kan bagus mangrove itu buat Nah itu bagus. gelombang apa Iya. macam kan. Keuntungan mangrove dan bako itu dia bisa memfilterisasi semua racun-racun yang berasal dari darat itu. Misalnya dari banjir ya. Banjir jadi mangrove itu memfilterisasi Sampah-sampah segala macam sampah-sampah kan nyangkut segala di situ. macam. Nah mestinya begitu. Sekarang kan sudah tidak ada, Dibabat habis. dibabat habis. Karena Nah, kepentingan sekelompok orang. Iya. Nah kemudian soal apa ya, di pesisir ini sampai pada aspek misalnya ekosistem bahari ya, itu juga mengalami kerusakan. Koral ya kan, lingkungan, kemudian kan di laut ini kan ada zona inti, zona tangkap, zona sosial ekonomi, Ada blok-bloknya ya? ada blok-bloknya. Itu sudah diatur oleh negara, oleh pemerintah. Ada WPP-nya gitu. Wilayah penangkapan pengawasan Ada yang perikanan. apa wilayah ini tidak boleh ditangkap bebas. Iya betul, itu zona inti. Wilayah ini misalkan ini Ya, khusus untuk apa kemudian namanya itu, khusus untuk budidaya, itu sudah ada. udah dikasih Ya. sekat-sekat semua. Itu untuk industri itu sudah ada. Nah, sekarang kalau untuk industri mas, misalnya ya termasuk soal penangkapan terukur, itu sebetulnya kepentingan industri, karena di Kepmen ya, Kepmen 85, 87, 97, 98 KKP ya. KKP itu yang sekarang Pak Trenggono itu untuk industri fishing, penangkapan ikan untuk industri itu sebanyak 9 WPP dari 12 WPP. 9 WPP wilayah penangkapan ikan. Artinya besar dong. 70% dari jumlah WPP 12. Kemudian untuk nelayan lokal dan setempat itu hanya 2 WPP. Artinya wilayah utara ya, wilayah utara gitu. Yang apa di atas. Berarti terbatas Terbatasnya teman-teman nelayan lokal hanya itu. 12 mil kan. Gitu. Padahal zona ekonomi eksklusif kita itu bahkan sampai 200 mil gitu. Dia hanya mampu boleh menjangkau sampai 12 mil. Sampai 12 mil. Sama aja bibir pantai aja ya. Ya, Ikan bibir apa yang pantai. dia dapat? Apa ya, ikan air tawar, ikan apa ya, pokoknya banyak lah ini, kepiting apa segala macam, pinggir-pinggir pantai lah. Bahkan di Pandai Gelang itu perjuangan nelayan kan sampai ada yang nyelam, ibarat kita di dalam air ya, di dalam kolam, jadi kita dorong alat tangkap itu nyari ikan begini, kayak dorong kereta itu. Ada loh alat tangkap itu. Beresiko aja. Iya beresiko dong. Kemudian belum lagi soal nelayan-nelayan snorkel yang setiap malam menyelam Yang pakai apa? panah. Pakai panah. Ya pakai panah. Berarti dia kalau nyelam tuh pakai apa? Ya Tabung oksigen itu. pakai tabung oksigen, kemudian kaki katak, sarung tangan dan lain-lain. Tapi ada juga yang pakai ini apa namanya itu tabung apa kompresor itu. Ya ada juga. Beresiko banget kalau ya gitu ya. Nah, kompresor ini kan kalau di nelayan lobster tangkapan dalam kan mayoritas kompresor. Memang kompresor ini yang belum dipecahkan oleh pemerintah. Kenapa ya? Karena kompresor ini kan dia bisa cabang, bisa 5 cabang. Misalnya 5 cabang saluran pernapasan itu. Jadi kalau nyelam satu Bisa 5 kompresor orang bisa bareng 5 gitu. orang ke dalam. Nah kalau LPG kan nggak bisa, hanya satu kan. Dan LPG itu tidak pakai mesin. Jadi kalau lagi misalnya pakai LPG lagi nyelam, dia tidak bisa mengatur kedalaman, tidak bisa mengatur apakah LPG oksigen ini nyampe nggak ke dia gitu. Nggak bisa diukur lah ya. Nggak bisa diukur. Karena Nggak itu berarti bisa. sangat rentan berarti. Iya, sangat rentan. Jadi kemudian kalau kompresor kan bisa dikerasin mesinnya, di pelan-pelan,
misalnya medium, keras, tinggi, atau rendah, itu bisa diatur. Dan kompresor itu 50% oksigen, 50% angin. Jadi begitu. Nah, solusinya menurut saya di tulisan-tulisan saya itu, pemerintah ini tugasnya bisnis chamber aja. Iya kan? Ya enggak? Chamber aja, bisnis chamber aja. Chamber kan satu chamber 3, sekian miliar tuh. Taruh di setiap rumah sakit puskesmas di seluruh Indonesia. Datang nelayan penyelam, pakai chamber, dia habis nyelam pakai chamber supaya dia nggak kejang-kejang, nggak sakit. Gitu. Seharusnya itu ditingkatkan oleh pemerintah. Ya seharusnya itu. Supaya ya untuk keberlangsungan hidup. Untuk keberlangsungan. Karena apa? Karena nelayan ini kan kita nggak bisa stop. Itu kalau nelayan tuh biasanya itu berapa jam sih dia kalau turun itu? Oh, dia 2-3 hari. 2-3 hari. Maka kalau misalkan hasilnya kadang 100-200 ton kilo. Gitu. Tapi lobster kan lumayan harganya. Satu aja bisa mencapai 2 jutaan, 3 jutaan. Lobster tuh di kedalaman berapa meter tuh? Lobster di kedalaman ya 5 meter, 6 meter, 10 meter lah. Itu udah banyak, itu udah ketemu lah ya. Oke, baik. Gimana nih? Ada closing statement atau mungkin ada hal yang mungkin bisa di closing statement ya? Untuk KKP nih. Statement dari saya untuk KKP, perbaiki kebijakan, jangan menyengsarakan nelayan, dan Pak Menteri KKP sekarang ini harus cerdas, gitu, harus pandai, dan keberpihakannya harus jelas. Nah, menurut saya lebih optimal KKP sekarang menerapkan kebijakan pengembangan teknologi untuk memelihara SDI, mengawasi SDI, mengeksploitasi SDI, dengan ganti saja kapal-kapal itu dengan drone aja. Jadi drone itu subkon dari kapal? Iya, drone itu bisa subkon dari perusahaan. Perusahaan kan bisa nangkap ikan pakai drone ya. Dari kantornya bisa muter-muter dia kan, bikin pemutahiran teknologi. Iya, pemutahiran teknologi penangkapan ikan. Jadi dari rumah drone itu bisa pergi ke laut nangkap ikan. Drone-nya sebesar kapal kan, sebesar pesawat lah drone-nya kan, bikin kan bisa 50 ton sekali naik. Tinggal kerja sama Dirgantara. Ya, daripada kita narik investasi kapal kan, cari dari negara lain, kita undang lagi investasi asing masuk ke sini, modalnya harus 200 juta loh. Emang nelayan gue ada yang modal 200 juta? Gak ada, koperasiannya aja udah mati zaman corona, apalagi modal 200 juta. 200 miliar loh. 200 miliar gak ada. Nah, Oke. Itu harapan. Baik, terima kasih Bang atas waktunya. Mudah-mudahan kita alhamdulillah nanti kita bisa berjumpa lagi. Mungkin ada hal-hal yang kita perlu bahas lagi nih. Ini rezeki saya ini. Untuk teman-teman FNI.